Hai teman-teman, nama saya Natania dari kelas 11 IPS di Sekolah Pelita 2. Halo teman-teman, nama saya Angelinaya dari 11 IPS. Nama saya Michelle. Halo, nama saya Justin Angelika, kelas 11 IPS dari Sekolah Pelita 2. Dan kami dari kelompok budget akan membahas tentang pengertian, fungsi, manfaat, dan tarif pajak. Pengertian pajak. Secara ekonomis, ada asumsi bahwa setiap pengeluaran uang yang dilakukan masyarakat umumnya harus diimbangi dengan penerimaan barang atau jasa maupun fasilitas. Asumsi ini secara tidak langsung berlaku bagi pajak. Pajak mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam mekanisme pembayaran pajak, dana terlebih dahulu masuk dalam proses anggaran, yang akan didistribusikan dan digunakan untuk penggadaan maupun penyediaan barang dan jasa publik yang akan dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ada beberapa pengertian pajak, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Profesor Rahmat Sumitro dalam Zain 2009, mengatakan bahwa pajak adalah peralihan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin. Surplusnya digunakan untuk investasi pada barang-barang publik, misalnya jalan raya dan jembatan. Berikutnya, menurut Profesor Adriani, yang mengatakan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang terakhir, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak antara lain sebagai berikut. Yang pertama, iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak pada negara. Berikutnya, pembayaran yang didasarkan pada norma-norma hukum. Sumber pembiayaan pengeluaran kolektif, sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dan yang terakhir, balas jasa yang tidak diberikan secara langsung. Ada beberapa fungsi-fungsi, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi budgeter. Fungsi budgeter disebut sebagai fungsi utama pajak. Di fungsi ini, pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kenapa fungsi budgeter disebut fungsi utama pajak? Karena fungsi budgeter pajak memegang peranan yang sangat penting di Indonesia. Sekitar 70% pengeluaran negara dibiayai oleh pajak. Lalu, pajak juga menjadi sumber pendapatan APBN. Itulah sebabnya data penerimaan pajak tercantum dalam APBN. Di fungsi ini mempunyai arti bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini, pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk mengatur kehidupan di masyarakat. Contohnya, ketika pemerintah mempunyai keinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti pajak impor atau bea masuk atas kegiatan impor komoditas tertentu. Sebaliknya, pembebasan pajak ekspor merupakan salah satu contoh peran pajak pada kegiatan ekonomi. Dengan pembebasan pajak ekspor, barang-barang Indonesia di luar negeri semakin kompetitif dan sekaligus menggairahkan perusahaan ekspor. Seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.
Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Yang keempat adalah fungsi sarana redistribusi pendapatan. Di sini pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan lain-lainnya. Dana tersebut berasal dari pihak yang membayar pajak. Lalu dari dana pajak ini dibangunlah infrastruktur tersebut. Tetapi infrastruktur yang dibangun tadi dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak. Sekarang saya akan menjelaskan tentang manfaat pajak. Banyak masyarakat yang belum taat membayar pajak karena mereka kurang tahu apa itu fungsi pajak. Padahal pajak itu sangat berguna untuk banyak hal, terutama hal yang menyangkut fasilitas umum. Pajak memiliki manfaat yang sangat besar dalam pembangunan. Beberapa contoh misalnya sekolah, puskesmas, jembatan, dan jalan raya yang kita lalui sehari-hari itu asal pendanaannya dari pajak. Melalui pajak, kita dapat membuat pembangunan negara semakin maju. Selain pembangunan secara fisik, pajak juga berguna untuk menggaji pegawai negeri, membantu bencana alam, sebagai bantuan membiayai pendidikan anak-anak di Indonesia, dan masih banyak lagi. Pajak itu menjadi tulang punggung pendapatan negara. APBN tahun 2016 menyebutkan jumlah penerimaan pajak mencapai 84,9% dari total pendapatan negara. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tarif pajak. Yang pertama, apa itu tarif pajak? Tarif pajak merupakan dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar seseorang terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Objek pajak tersebut dapat berupa barang maupun jasa. Tarif pajak dapat dihitung dengan 4 tarif, yaitu tarif proporsional, progresif, degresif, dan tarif tetap. Tarif proporsional. Tarif proporsional adalah tarif yang tetap atau sejenis untuk setiap jumlah penghasilan. Maksudnya, tarif pajak proporsional menggunakan presentasi tetap seberapapun jumlah objek pajak. Tarif progresif. Tarif progresif adalah di mana penetapan tarif pajak yang dibayar semakin besar jika penghasilan bertambah. Tarif degresif itu kebalikannya tarif progresif, di mana tarif pajak akan semakin menurun untuk pendapatan yang semakin meningkat. Dan terakhir, tarif tetap. Tarif tetap adalah tarif pajak yang ditetapkan dalam nilai rupiah tertentu yang jumlahnya tidak berubah atau tetap. Sekian video kami pada kesempatan kali ini. Kami berharap video ini akan bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa.